Kalau kita ngomongin zaman keemasan intelektual dalam sejarah Islam, pikiran kita seringnya langsung lompat ke era Abbasiyah kan? Tapi gimana kalau saya bilang bahwa fondasi paling krusialnya itu justru diletakkan oleh pendahulu mereka? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas revolusi pendidikan yang sering banget terlewatkan yang terjadi di bawah dinasti Umayyah. Oke, buat ngerti revolusi pendidikan ini, kita harus lihat dulu perubahan politik yang jadi dasarnya. Dinasti Umayyah itu mengubah segalanya. Sistem kepimpinan yang tadinya lebih demokratis di masa Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin itu dipilih, berubah drastis jadi monarki turun-temurun. Ini tuh pergeseran yang gede banget, yang menciptakan sebuah lanskap politik yang benar-benar baru. Perubahan politik ini tentu aja bawa tantangan baru yang luar biasa. Kekaisaran Islam itu meluasnya cepet banget. Coba bayangin deh, dari Spanyol sampai ke India. Nah, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya Anda mendidik dan mengelola wilayah yang segitu luas dan beragamnya? Jawabannya ternyata ada pada revolusi di bidang pendidikan dan administrasi. Jadi, apa aja sih pilar-pilar yang nopang sistem pendidikan raksasa ini? Yuk kita bedah satu persatu fondasi yang bikin semuanya bisa berjalan. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling penting ya, adalah Arabisasi. Ini bukan sekedar pilihan budaya, tapi ini langkah politik yang jenius banget. Dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, penguasaan bahasa ini tiba-tiba jadi tiket buat naik kelas sosial. Siapapun yang pengen berkarir di pemerintahan, ya harus fasih bahasa Arab. Dan ini secara efektif menyatukan administrasi di seluruh wilayah kekaisaran. Dan satu hal yang penting banget buat diingat, gerakan intelektual ini bukan cuma inisiatif dari bawah ke atas. Ini adalah proyek yang disponsori langsung oleh negara. Para khalifah itu secara aktif mendanai pendidikan, kasih gaji buat guru, dan bahkan beasiswa buat siswa. Intinya, negara itu benar-benar investasi besar-besaran pada modal intelektualnya. Nah, disinilah kerennya sistem ini. Meskipun pemerintahannya monarki dan ada elit penguasa, ilmu pengetahuan itu sifatnya tetap demokratis. Masjid sebagai pusat pembelajaran itu terbuka untuk semua orang, termasuk kaum Mawali atau Muslim non-Arab. Dan ini krusial banget, soalnya banyak dari mereka yang nantinya jadi pemikir dan ulama paling hebat di zaman itu. Terus, apa sih yang sebenarnya dipelajarin di kampus-kampus ini? Ternyata, kurikulum mereka tuh udah modern banget, menciptakan keseimbangan yang menarik antara ilmu agama dan ilmu-ilmu praktis yang dibutuhin sama negara. Kurikulum mereka itu kebagi dua. Di satu sisi ada ilmu nakliyah, ini ilmu-ilmu agama ya, yang jadi tulang punggung identitas mereka. Di sisi lain, dan ini nggak kalah penting, ada ilmu akliyah, ilmu-ilmu rasional. Disinilah mereka mulai nerjemahin karya-karya kedokteran dan filsafat dari Yunani, sambil belajar geografi buat metain wilayah kekuasaan mereka, dan sejarah buat memahami bangsa-bangsa yang mereka pimpin. Intinya, ini kurikulum yang dirancang buat membangun jiwa sekaligus negara. Keren kan? Oke, kurikulumnya udah canggih. Terus gimana cara ngajarnya? Wah, jangan bayangin kelas yang pasif dan ngebosenin ya. Metode mereka itu super dinamis dan interaktif. Mereka tuh punya semacam toolkit mengajar yang canggih banget. Ada halakoh, di mana siswa duduk melingkar buat diskusi langsung sama guru mereka. Terus, ada metode imla atau dikte, buat mastiin setiap ilmu disalin dengan presisi mutlak. Mereka juga ngasah pikiran lewat munazarah, yaitu debat publik yang sengit, di mana argumen diuji habis-habisan. Dan yang paling gokil dari semuanya, ada yang namanya rihlah. Rihlah ini atau perjalanan ilmiah benar-benar jadi bukti dedikasi mereka. Para pelajar ini rela melakukan perjalanan ribuan kilometer. Mungkin dari Damaskus ke Madinah, cuma buat ngecek satu hadis atau belajar langsung dari seorang ahli. Ini nunjukin betapa mereka sangat menghargai sumber ilmu yang otentik. Nah, buat kalangan elit, ada lagi nih metode yang super khusus. Para pangeran itu punya seorang muadib. Anggap aja mereka kayak eksekutif coach zaman sekarang. Tugasnya bukan cuma ngajarin isi buku, tapi ngebentuk karakter seorang pemimpin. Mulai dari ngajarin etiket, strategi, pidato, bahkan keterampilan fisik kayak berkuda dan memanah. Oke, jadi di mana sih semua proses belajar ini terjadi? Yuk kita tur singkat ke berbagai kampus di zaman Umayyah yang ternyata nyebar di semua lapisan masyarakat.
Pendidikan tuh ada di mana-mana, mulai dari kutab ya, ini kayak SD-nya lah, terus masjid jadi semacam universitas publik untuk studi lanjutan. Tentu aja ada istana sebagai akademi elit buat keluarga penguasa. Tapi nih yang paling unik banget itu Badiah. Coba deh bayangin, keluarga kaya di kota ngirim anak-anak mereka ke gurun buat tinggal bareng suku Baduy cuma buat belajar bahasa Arab yang paling murni. Gila kan? Program imersi bahasa yang super ekstrim. Dan buat para intelektual, ada majelis sastra tempat ide-ide besar diperdebatkan. Terus apa dong dampaknya semua ini? Apa warisan abadi dari revolusi pendidikan Umayyah ini? Jadi ini nih poin utamanya. Sistem pendidikan Umayyah dengan bahasa Arab sebagai pemersatu, dukungan penuh negara, kurikulum yang seimbang antara iman dan akal, serta metode pengajaran yang dinamis bukanlah sekedar bab pembuka biasa. Ini tuh cetak birunya, fondasi yang super kokoh, yang akhirnya bikin ledakan intelektual luar biasa yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Ini jadi bikin kita mikir, ya kan? Kalau sistem yang udah sekeren dan seterstruktur ini cuma permulaannya aja, cuma fondasinya doang, kebayang nggak sih setinggi apa puncak pencapaian intelektual yang bakal diraih di era berikutnya?